Untuk pengairan sudah kita lakukan ketiga kalinya untuk tanaman jagung yang saat ini sudah memasuki usia sekitar 1 bulan ya, kurang lebihnya 36 hari setelah tanam. Untuk kali ini kita lakukan pengairan lagi supaya proses peresapan pada pupuk segera meresap ke akar tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku petani semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Petani Cakep. Oke sahabatku petani, pada kesempatan hari ini saya sedang melakukan pengairan pada tanaman jagung. Untuk yang ketiga kalinya kita lakukan pengairan pada tanaman jagung yang saat ini sudah memasuki usia kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Untuk varietas yang kita tanam ini NK212 atau Wiro Sableng itu ya. Dan alhamdulillah untuk pertumbuhan pada saat ini lumayan bagus, walaupun terkendala dengan air ya. Jadi di daerah saya ini lama sekali tidak ada turun hujan. Kita harus rutin dalam pengairan ya, supaya tanaman jagung itu pertumbuhannya stabil dan lebih maksimal ya. Oke, untuk tanaman jagung NK212 ini juga sudah dilakukan pemupukan yang pertama ya di usia 20 HST kemarin, dan saat ini kita lakukan pengairan. Oke sahabat petani, maka kita akan membahas seputar tanaman jagung di usia 1 bulan ini sampai menjelang panen nanti ya, untuk perawatan demi perawatan yang kita lakukan. Oke, maka untuk tahu lebih dalam tentang perawatan tanaman jagung, ikuti terus video kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen ya sahabat petani. Jangan lupa dibagikan juga video ini ke sahabat-sahabat petani semua, khususnya para petani pemula, dan dukung terus channel Petani Cakep supaya saya lebih bersemangat mengupload video-video terbaru seputar pertanian. Oke, untuk video selengkapnya langsung saja kita ke pokok pembahasan video berikut ini. Terima kasih. Oke sahabatku petani, pada video kali ini saya sedang melakukan pengairan pada tanaman jagung di sawah ya. Untuk tanaman jagung ini bekas lahan tanaman padi ya, tanpa olah tanah. Kemarin itu langsung kita lakukan penanaman itu saja. Untuk jagung saat ini sudah di usia 36 hari setelah tanam. Sudah dilakukan pemupukan yang pertama di usia 20 hari setelah tanam. Saat ini sudah dilakukan pengairan yang ketiga kalinya untuk membantu proses pelarutan pada pupuk yang telah kita tabur pada tanaman jagung ini, karena kondisi di daerah saya ini cuacanya sangat panas sekali, tidak ada hujan. Jadi setelah dilakukan pemupukan yang pertama, langsung kita lakukan pengairan ya sahabat petani. Kondisinya seperti ini. Untuk varietas ataupun jenis jagung yang kita tanam, ini jenis NK212 di usia 36 hari setelah tanam. Kondisinya sudah sekitar seukuran dada orang dewasa ya. Alhamdulillah untuk gulma juga sudah bersih. Kemarin kita lakukan penyemprotan menggunakan herbisida Noxon ya, yang sistem kontak. Setelah itu kita lakukan pendangiran. Jadi gulmanya sangat bersih sekali, dan tanahnya itu kita ungkrak ya, karena kita lakukan pendangiran. Karena di sela-sela tanaman jagung ini kita tanami cabai. Ini
tumpang sari jagung dengan cabai ya sahabat petani. Dan nanti setelah jagung ini sudah berbuah, memasuki proses pembuahan, di sela-sela tanaman jagung dan cabai ini kita tanami kacang tanah. Jadi tumpang sari, jagung, cabai rawit, dan kacang tanah. Nanti setelah jagung ini berbuah, kenapa harus menunggu berbuah? Karena kacang tanah kalau terlalu lama di dalam tanaman jagung itu proses pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi istilah contohnya kacang itu tidak bisa mempunyai itu ya tangkai. Dia hanya tumbuhnya ke atas ya. Kadang cuma 2 tangkai, 3 tangkai itu tapi tinggi. Dan buahnya itu tidak bisa maksimal. Biasanya tidak bisa berbuah, kadang malah. Jadi harus ada waktu tersendiri untuk melakukan tumpang sari kacang tanah di dalam tanaman jagung ya sahabat petani. Perlu digarisbawahi cara menumpang sarikan kacang tanah dengan jagung. Harus menunggu jagung itu paling tidak di usia sekitar 70-an lah, 70-an hari, 70-an 5 hari ke atas ya. Pokoknya sudah berbuah enak lah. Kalau dibakar itu sudah keras. Dan itu daun yang bagian bawah untuk tanaman jagung juga harus dibersihkan ya, supaya proses penanaman kacang tanah nanti itu mudah. Dan tapi saat ini kondisi jagung masih segini. Untuk penanaman cabai sudah kita lakukan ya. Untuk penanaman cabai, tumpang sari cabai dengan jagung di usia 36 hari setelah tanam ini sudah kita tumpang sari dengan cabai. Kita tanam di sela-sela tanaman jagung untuk cabainya ya, cabai rawit. Kalau untuk cabai itu tidak ada masalah ya pertumbuhan, justru malah lebih bagus di musim kemarau ya, musim saat ini di bulan Mei. Itu biasanya kan orang tanam cabai itu kendalanya di embun ya, embun upas. Istilah Jawanya embun upas itu embun yang turun di musim bulan-bulan ini itu kalau terkena cabai itu pasti cabainya pertumbuhannya itu tidak maksimal. Terkena itu ya sahabat petani, terkena virus, daunnya itu keriting terus lama-lama mati, warnanya hitam. Itu sudah sering sekali kita mengalami kejadian seperti itu ya. Tanam cabai di lahan yang kosong ya, yang tidak ada tanamannya, itu banyak yang mati. Tapi kalau di dalam jagung memang pertumbuhannya itu agak lambat ya, karena kan minim terkena sinar matahari. Tapi dia tidak ada yang mati, karena untuk embun itu sudah tertangkis oleh daun jagung. Jadi amannya seperti itu. Itu fakta ya sahabat petani. Sudah sering sekali kita mengalami hal seperti itu. Dan tetangga-tetangga sawah pun juga seperti itu keadaannya. Kalau tanam cabai di lahan yang kosong itu pasti banyak yang mati, berwarna hitam terus mengering mati. Itu gejalanya. Jadi ya lebih bagus itu, nah ini di sela-sela tanaman jagung ya, di tengah. Dan yang larian tengah nanti itu untuk kacang tanah bisa kita isi 2 ataupun 3 lari kacang tanah. Jadi untuk tanaman cabai tumpang sarinya itu seperti ini ya, jagungnya di usia 30-an sampai 40 hari setelah tanam lah. Jadi itu masih bagus. Dan otomatis juga untuk menjaga tanaman cabai itu dari terkenanya embun upas, embun pagi itu ya, yang bisa merusak pupus daun pada tanaman cabai. Dan nanti cabai itu setelah jagung ini kita bersihkan daunnya dan
kita pangkas ya. Kalau sudah tua biasanya kan dipangkas untuk pakan ternak ya, bagian atas itu dipangkas. Dan itu cabai sudah berbunga, biasanya sudah berbunga ya, itu segera dilakukan pemupukan dan pengairan. Pasti cabai itu akan cepat sekali berbuah dan malah lebih bagus di lahan jagung itu ya. Kalau tersenar matahari saat terbuka untuk jagung yang sudah kita pangkas itu, cabai itu langsung pertumbuhannya gratis dan sangat mantap sekali. Itu sudah sering dilakukan petani-petani di daerah saya. Kalau tanaman cabai di lahan jagung itu malah bagus pertumbuhannya setelah jagung ini tua, nanti dibersihkan untuk pohon bagian atasnya. Jadi seperti itu untuk ulasan baik dari tanaman jagung saat ini. Sekalian kita bahas tumpang sari untuk tanaman selanjutnya ya sahabat petani. Di bulan 5 musim kemarau ini ya seperti ini. Dari dulu-dulu juga seperti ini kita cara tanamnya. Kita jagung terlebih dahulu, terus cabai, setelah itu kita susul dengan kacang tanah. Dan kalau kacang tanah itu kita tanam, cabai itu sudah dewasa ya, sudah sekitar di atas lutut lah, dia kan meninggi. Kalau di dalam jagung itu meninggi, tidak ke samping ya. Tanaman apapun itu kalau kurang kena sinar matahari itu akan meninggi. Tapi walaupun meninggi, kalau untuk cabai ini masih aman ya, dia kan proses pembuahan dan pembungaannya itu cukup lama, beda dengan kacang tanah yang 3 bulan kurang lebih itu sudah mulai berisi. Dan kalau tidak segera dibersihkan bagian atas ataupun minim harus terkena sinar matahari, kacang tanah itu tidak akan maksimal proses pembungaan dan sampai ke pembuahannya. Jadi seperti itu. Tapi kalau cabai masih aman. Sedangkan untuk cara tanamnya cabai ini kemarin kita lakukan penajuan itu saja ya. Kita taju di sela-sela tanaman jagung ini dengan tanah yang basah ya. Tapi sebelum kita lakukan pengairan ini sudah kita tanami, tapi kondisi tanahnya itu masih terlihat basah. Itu langsung saja kita bekas taju itu kita isi dengan cabai satu-satu ya. Terus kita pendam dengan tanahnya itu saja. Itu sudah bagus. Dan untuk perawatan selanjutnya nanti di sela-sela jagung ini bisa kita kasih pupuk kandang ya. Jadi sela-sela jagung sudah mendapat 2 baris cabai ya untuk kita isi pupuk kandang. Nah ini sudah kita siapkan pupuk kandangnya untuk kita tebar di sela-sela jagung, sekalian pupuk untuk kacang tanah. Nah jadi seperti itu ya sahabat petani. Untuk di lahan persawahan di bulan Mei ini setelah tanam padi selesai, kita jagung, tumpang sari, cabai dengan kacang tanah. Nah jadi seperti itu. Untuk kali ini kita fokuskan ke perawatan jagung terlebih dahulu sampai menjelang proses pembungaan, terus pembuahan, dan sampai tua siap dipanen. Setelah itu baru kita fokuskan ke cabai dan kacang tanah ya sahabat petani. Jadi untuk cabai dan kacang tanah itu kedepannya kan tumpang sari ya, jadi di satu lahan untuk 2 tanaman. Itu untuk kacang tanah itu pasti panen duluan ya. Kacang tanah itu panen duluan dan cabai itu masih berbuah. Jadi cabai itu kan sekali petik buah lagi kan, kadang sampai beberapa petikan masih bisa berbuah, tergantung dari pemberian nutrisi ataupun kesuburan pada tanaman cabai itu tersendiri untuk yang kita rawat. Dan kacang tanah itu umur 3 bulan kan sudah dipanen. Jadi kacang tanah itu walaupun belakang tetap nanti panennya di luar kacang daripada cabai ya. Cabai kan prosesnya kan petik tanam lagi, petik buah lagi, jadi seperti itu. Nanti kalau kacang tanah itu dipanen, cabai itu masih bisa berbuah dan dipanen lagi, jadi seperti itu. Nah oke sahabat petani, mungkin untuk ulasan pembahasan pada video kali ini tentang tanaman jagung varietas NK212 ini ya, dan kita tumpang sarikan dengan cabai untuk kedepannya juga kacang tanah. Ini jagungnya kita lakukan pengairan untuk yang ke
kurang lebih 3 kali kalau nggak salah ya, 4 kali, karena sudah lama sekali tidak ada turun hujan. Kondisi tanaman juga layu dan tanahnya sangat kering sekali. Ini kita lakukan pengairan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua para petani dimanapun kalian berada. Jangan lupa dukung terus channel Petani Cakep ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan bagikan ke seluruh sosial media kalian, dan aktifkan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video-video terbaru dari Petani Cakep seputar pertanian. Akhir kata dari saya, semoga sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.